Oke ya, kita lanjutkan ya. Sudah bisa melihat slide-nya? Oke ya. Nah, dalam jangka pendek ya, terkait dengan tadi saya katakan, terkait dengan pendanaan tadi, maka kalau kita terjadi defisit, maka kita harus berpikir manajemen keuangan harus mencoba alternatif-alternatif sumber yang akan diperoleh ya. Misalkan kredit atau kredit dari lembaga-lembaga kredit yang lainnya, misalkan ya, ya, atau hutang kepada perusahaan lain, atau bisa juga mengeluarkan saham, ya. Berarti konsekuensinya harus ada saham para pemilik saham, pemilik ya perusahaan yang harus dibagi ya pada pihak luar itu ya yang harus kita lakukan jika ini terjadi. Nah, ini tentunya harus dilakukan dan dihitung oleh namanya pimpinan di dalam Departemen Keuangan. Jadi penting bagi kita ya untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke. Lanjut. Kebijakan sumber dana itu pun juga ada resikonya. Ya. Kalau kita hutang kan ada resikonya, nggak bisa bayar hutang atau resiko beban bunga yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, perlu Anda juga pahami ya di dalam keuangan itu ada struktur kapital di mana jika sumber dana dari modal asing sebagai ganti dari modal sendiri, maka apakah hal ini akan berdampak terhadap nilai saham dan bagaimana pengaruhnya? Makanya ya dalam sisi resiko investasi dan resiko usaha, struktur kapital itu akan dikurangi dibandingkan dengan resiko finansial. Jadi kalau investasi itu ada resiko usahanya. Ya berapa persen ya resikonya itu yang harus ditanggung oleh investor, dan kalau struktur kapital itu ada resiko finansialnya. Seberapa besar ya resiko keuangan ini akan berdampak terhadap kapital yang dimiliki oleh perusahaan. Ini penting ya itu. Tadi saya katakan seperti halnya Garuda ya, makin lama karena kita kegagalan dalam sektor finansial, maka kapitalnya bisa tergerus, bahkan pada posisi kalau sekarang ini dibubarkan, maka Garuda ini sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, nol. Ibaratnya apa? Kapitalnya atau asetnya semuanya, modalnya itu bisa tergerus habis. Itu contoh yang real saat ini. Jadi kalau Anda ingin mengetahui banyak tentang ya ini, Anda bisa lihat belajar dari PT Garuda. Kita bicara di sini bukan resiko usaha, tapi karena kita fokusnya adalah keuangan, maka di sini akan saya paparkan tentang resiko finansial saja. Nah, ada dua hal yang perlu kalian pahami. Ya. Pertama adalah jika perusahaan itu
tidak bisa membayar kembali hutang atau kewajiban-kewajiban finansial lain. Ini berarti adalah resiko keuangan atau resiko finansial. Ya, jadi perusahaan yang menggunakan sumber dana akan menanggung beban tetap, yaitu leverage factor seperti kayak bunga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah resiko atas semakin kecilnya bagian laba dari pemegang saham. Ya, semakin besar leverage faktornya, maka berarti semakin besar beban tetapnya bunga yang harus dikembalikan pada kreditur, dan ini akan mengurangi laba. Dan kalau laba yang ada semakin berkurang, maka dividen pun akan berkurang. Nah, apa akibatnya kalau dividen yang dibagikan itu berkurang? Bisa jadi pemegang saham sudah mulai berpikir, berarti menanamkan saham di sini, di perusahaan ini, sudah tidak layak lagi. Kemungkinan besar saham-saham akan dilepas dan ini bisa berbahaya terhadap perusahaan. Ya, ini contoh. Jadi ya, dua hal ini harus dipegang. Jadi makanya banyak perusahaan yang kebijakan dividennya ini kebijakan tetap dan baik itu supaya apa? Dan kebijakan membayar tetap itu setiap tahun itu untuk supaya menanamkan kepercayaan pemegang saham. Jangan sampai pemegang saham ini udah nggak layak di sini, maka sahamnya dijual. Ya, ini yang bisa berbahaya. Ini bisa berdampak. Yang paling menakutkan kalau sahamnya turun, ya, karena negatif turun, dan ini bisa menjadikan risiko ya usaha. So apa? Investasi akan berbahaya. Oke. Ya, jadi ini terkait bagaimana manajer keuangan harus percaya diri untuk mengelola keuangan ini guna mengamankan kepentingan investor, ya, atau investasi dari perusahaan, ya, atau dari pemilik modal dalam pendirian usaha atau menjalankan usaha tersebut. Jadi secara tanggung jawab dan beban itu, ya, Departemen Keuangan itu tinggi, ya, kan tidak hanya mengelola keuangan strateginya, tapi juga menjaga hal-hal ini jangan sampai ya kebijakan sumber dana ini akan mengalami masalah. Ya, nanti kalau ada dua resiko ini, ya, kalau membayar hutang aja nggak bisa, ya kreditor nggak akan mau ya mengutangi lagi dan apa semuanya, percaya kan luntur semua. Ya, ini awal dari suatu masalah terhadap resiko usaha. Jadi resiko finansial itu kalau tidak ditangani dengan baik secara serius akan berdampak pada resiko usaha, ya, itu. Oke. Nah, orang keuangan, ya, itu juga harus mampu namanya melakukan analisis ekonomis pada usulan-usulan investasi. Ya. Karena apa? Investasi ini kadang baik, ya, kalau tepat secara kalkulasinya, tapi bisa buruk kalau hanya ingin apa? Ya udah beli ini tanpa memperhitungkan ya tadi ya prospek bisnis kedepannya, persaingan dan apa semuanya itu gitu. Nah, oke. Nah, ini pun ya untuk investasi khususnya dalam aktiva tetap. Ya, aktiva tetap itu ya bisa berbentuk aset yang memang secara liquid itu tidak liquid, ya, itu artinya karena apa? Ini berbentuk aset, bukan aktiva lancar berbentuk kas. Jadi tapi kadang-kadang ini penting ya, karena ya pabrik itu dia suka nggak suka secara fisik harus didirikan, ya. Jadi nggak mungkin
mungkin kita membuat produk itu kalau nggak ada pabriknya. Jadi maka tetap harus ada investasi dalam bentuk ini. Ya. Tapi membuat pabrik itu bukan resiko loh. Membuat pabrik itu kan maunya jangka panjang. Kalau nggak mungkin ya, misalkan pabrik harganya misalkan 50 miliar gitu, terus bisa balik setahun ya nggak ada yang cipta begitu, nggak bisa. Pasti jangkanya jangka panjang. Ya. Maka penting bagi kalian untuk bisa memahami apa itu namanya payback period. Ya, ini analisis secara ekonomis, atau ARR, accounting rate of return, NPV, net present value, atau profitability index, dan IRR, internal rate of return. Ini terkait dengan return on investment, ROI-nya ya, gitu. Oke. Jadi supaya Anda juga bisa memutuskan nanti atau membantu para pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya, bisa besok itu misalkan diminta Anda untuk menghitung, maka Anda dengan cepat untuk bisa melakukan itu ya, terhadap analisis ekonomis pada hal-hal yang akan diusulkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk investasi aktiva tetap tersebut. Oke. Kita awali dengan pertama yaitu payback period. Payback period itu adalah periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Jadi intinya itu. Jadi kalau kamu itu membeli mobil seharga 50 juta, maka mobil itu misalkan kamu gunakan untuk usaha, berapa lama 50 juta itu akan kembali. Ya. Misalkan pendapatannya mobil itu sehari itu 200, maka setiap bulan akan mendapatkan 6 juta. 6 juta kali 1 tahun itu nilainya berapa? Ya, lebih dari 50 juta, atau 6 juta kali 10 aja udah 60 juta. Artinya kalau Anda membeli 50 juta bisa menghasilkan setiap bulannya 6 juta, maka periode pengembaliannya mungkin nggak nyampe setahun, mungkin 9 bulan. Itu contohnya begitu. Jadi berapa lama dana yang diinvestasikan itu kembali. Dan ini biasanya adalah pertanyaan investor. Maka kalau kita itu akan meng-hire atau mengajak atau mengundang investor untuk menanamkan modalnya di dalam satu unit usaha, pasti biasanya ditanya bukan berapa untungnya, tapi uang saya itu akan kembali dalam berapa waktu yang lama. Itu biasanya begitu. Ya, maaf saya katakan itu karena investor itu biasanya untung itu adalah pelengkap, karena dia uang itu dia sudah dapatkan banyak, artinya dia punya duit itu sebetulnya sudah tidak dalam posisi apakah nanti untung atau tidak, tapi keselamatan uang itu yang penting dulu. Itu biasanya begitu. Nah, makanya paling awal adalah payback period. Nah, jadi kalau ditegaskan ya, payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Dalam bahasa Indonesia, payback period dalam dunia bisnis lebih sering disebut dengan periode pengembalian modal. Jadi para pebisnis dan investor lebih sering menggunakan cara payback period dalam menentukan atau mengambil keputusan investasi. Ya, apakah
perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Untuk itu dibutuhkan pemahaman sedikit cara menghitung payback period itu sendiri. Jika suatu perusahaan atau proyek memiliki payback period yang cukup lama, maka akan menjadi kurang menarik di kalangan para pebisnis ataupun para investor. Ya, gitu. Jadi ini penting untuk kita juga bisa menyajikan kepada investor berapa lama kira-kira kalau ya dia menanamkan modal di sini, uang itu akan kembali. Karena apa? Yaitu supaya orang tertarik itu ya. Payback period pun itu punya kelebihan ya. Pertama, mengetahui kurun waktu pengembalian dana investasi. Jelas ya. Dia jadi tahu ya kalau dia menanamkan modal itu dengan dihitung dan kemudian tahu berapa lama. Paling enggak dia akan kalau lama misalkan 5 tahun ya. Dia akan lihat ya selama 5 tahun itu nanti plus juga dengan berapa keuntungan yang akan diraih. Minimal uang itu dia akan kembali dari sebuah itu. Nanti tinggal dia bisa menghitung keuntungan. Ya. Yang kedua kelebihan dari payback period adalah memilih project. Jadi misalkan ada project A, B, C, D gitu ya. Dengan pola investasi yang sama, misalkan taruhnya mana yang tercepat. Nah, itu bisa ya dipilih dengan menggunakan metode payback period ini. Dan secara hitungan sangat mudah ya. Mudah sekali dihitung karena berdasarkan hanya pada periode-periode itu berapa uang yang akan kembali, returnnya itu akan tercatat dan disitulah kita tinggal menjumlahkan sampai pada dimatchingkan dengan investasi yang sudah kita lakukan. Kelebihannya adalah bisa mempertimbangkan segala resiko tadi ya. Semakin lama tentu semakin besar resikonya. Itu kelebihannya dari ini. Ya. Walaupun tentu ada kekurangannya ya. Dengan adanya perhitungan kurun waktu pengembalian modal, maka investor akan lebih fokus pada pengembaliannya, ya, atau investasi saja. Sedang ada hal lain yang investor abaikan, ya, itu, ya, biasanya gitu. Padahal itu juga sebetulnya hal yang juga penting bagi kita untuk fokuskan, misalkan berapa biaya-biaya yang harus dibebankan, karena kan ya beban biaya bunganya kalau dia misalkan depositokan atau biaya pendapat working capital dan apa semuanya itu kan ada ya gitu. Nah, tapi dia tadi saya katakan fokusnya adalah pengembalian investasi aja gitu. Karena itu biasanya pemodal itu ya penting adalah uang kembali dulu dah, kalau untung mah masalah belakang. Nah, kadang-kadang dengan diabaikan itu keputusan bisa salah gitu loh. Karena apa? Bisa jadi walaupun mungkin secara ini tapi keuntungan nggak maksimal. Ya, gitu. Bahkan bisa saja investor melupakan berbagai biaya pendukung investasi yang seharusnya wajib investor hitung juga. Selain itu, payback period juga digunakan hanya untuk menghitung lamanya waktu pengembalian modal. Perhitungan di dalamnya tidak mencakup laba dan profit, ya, atau laba atau profit yang mungkin bisa diterima oleh para investor. Ini nggak dihitung. Ya. Jadi memang itulah ya uniknya investor itu. Memang kecenderungannya investor itu kalau udah orang banyak duit itu jarang menghitung untung. Ya. Tapi kalau uangnya nggak kembali itu jadi bermasalah dia. Ya. Kalau untung nggak begitu ini. Kenapa? Secara prinsip dia memang uangnya sudah banyak tadi investor itu gitu. Ini payback period itu begitu ya. 375. Nah, indikatornya ya adalah tadi saya katakan bila payback period time-nya itu lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, maka perusahaan disebut layak untuk disuntik dananya. Itu. Jadi layak indikatornya. Bila payback period time-nya lebih lama
atau bahkan lebih waktu yang sudah ditentukan, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak. Itu indikatornya gitu. Jika perusahaan memiliki lebih dari satu proyek, maka pilihan proyek yang memiliki payback period time tercepat indikatornya. Gitu. Jadi ini yang bisa kita lihat. Jadi penting kita juga untuk melihat ini. Oke. Bagaimana cara menghitung payback period? Jadi dengan cara ya periode pengembalian modal ya bisa dihitung dengan membagi suatu nilai investasi dengan adanya aliran kas bersih yang masuk setiap tahunnya. Ya. Jadi dibagi. Jadi nilai investasi nanti akan ya bagi dengan kas masuk bersihnya berapa. Ini kalau rumusan ini catatannya adalah kalau kas masuknya itu asumsinya harus kasnya sama. Ya, tapi kalau enggak, ya tentunya kita berdasarkan aktual saja setiap tahun masuknya berapa. Itu ya. Jadi bisa dengan kondisi itu. Oke, jadi nanti akan saya berikan contohnya. Ini contoh manajemen ya. Perusahaan PT XYZ sedang melakukan pertimbangan untuk membeli alat produksi pada komponen elektronika. Dengan adanya pembelian mesin produksi seharga 250 juta, maka keuntungan bersih yang akan diperoleh dari adanya tambahan tersebut adalah ya 70 ya per tahunnya. Atau maksud saya 70 juta per tahunnya. Ya, salah ini 70 juta per tahunnya. Berapa payback periodnya? Jadi dengan cara simple ya, ini setiap tahunnya itu 70 juta, maka 250 juta dibagi 70 juta, maka ketemulah 3,57 tahun. Ya, jadi berdasarkan perhitungan di atas, maka payback time-nya periode pengembalian itu sebesar 3,5 tahun lah. Ya, itu. Jadi itu. Ya. Kalau asumsi setiap tahun ya kas masuk bersihnya itu konstan atau sama, itu 70 juta. Oke. Berbeda kalau kondisinya tidak sama ya. Contohnya seperti ini ya. Project A 5 juta ya masuknya, terus 2 juta dan seterusnya. Nah, project B 1,5 juta, 1.500 US dollar, 2.000, 2.500, 5.000 dan 5.000 terus. Maka ya ini arus kas bersih yang masuk itu setiap tahunnya berbeda-beda. Ya ada yang sama, yang berbeda. Maka caranya bukan membagi, tapi memasukkan setiap tahunnya. Ya. Contoh dengan kondisi ini, kita bisa lihat proyek A itu besarannya adalah 2 tahun. Ya. Karena apa? Ya tadi ya. Tahun pertama itu 5 juta, tahun kedua 5 juta, maka total udah 10 juta. Ya kalau tahun ketiga adalah 2 juta dan lain sebagainya, itu adalah keuntungan dari investor. Nah, jadi arus kas netnya itu akan kelihatan. Nah proyek B itu
jalan jumlah yang sama 10.000 US dollar terus 1.500 di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini baru berapa? 5, 6 ya. Maka tambah lagi tahun keempat ini 5 juta, maka kurang 4 juta lagi, maka asumsinya adalah 3,8 tahun. Nah, ya, intinya adalah makin pendek proyek periodnya makin baik. Intinya itu dalam payback period ini. Dalam analisa ekonomis terhadap apa? Ya, analisis investasi pada dalam apa? Aset, ya. Aktiva tetap atau dalam aset aktiva tetap. Oke. Ini adalah kalau kita menggunakan payback period. Ya. Nah, simple, sederhana menghitungnya. Ya. Secara formulatif sangat mudah sekali. Ya. Tinggal membagi itu. Ya. Nggak complicated. Karena sederhananya tentunya manfaatnya ataupun datanya sangat kasar ini ya. Artinya kemungkinan ya hal-hal aspek lain tidak bisa diperhitungkan. Itu ya memang kelemahannya di situ. Aspek biaya yang tidak bisa diperhitungkan. Nah, yang kedua adalah ARR atau Accounting Rate of Return. Jadi dalam menganalisis ekonomis dalam investasi ya aktiva tetap yang lain adalah ARR ini. Jadi ARR ini merupakan suatu metode penilaian investasi untuk menganalisa sebuah studi kelayakan bisnis atau namanya studi kelayakan project. Berapa penting ya yang harus diperhatikan dalam accounting rate of return adalah pertama yaitu menghitung, mengukur dan membandingkan antara beberapa proyek investasi untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap proyek atau rencana investasi. Pertanyaannya, Pak, kalau proyeknya satu gimana, Pak? Kayaknya nggak cocok dengan metode ini, ya. Karena kalau Anda ini investor satu, ya ngapain pakai dengan ARR ya? Ya nggak penting, ya. Gitu. Jadi polanya harus apa? Ini adalah kalau ada beberapa proyek investasi ya gitu. Supaya kita ya di sini karena apa? Ada fungsi sebagai untuk memutuskan sebuah proyek investasi. Mana di antara investasi yang ada itu yang layak. Gitu. Jadi ada alternatif kelayakan. ARR ini tidak mempunyai aturan baku terhadap nilai hasil akhir sehingga belum dapat menganalisis bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang dianggap layak. Betul. Jadi ini tidak bisa untuk menentukan tingkat keuntungan yang layak. Biasanya ARR ini mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Itu diabaikan. Ya. Cara menghitungnya itu ya tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate return itu adalah depresiasi ya, itu investasi dikurangi modal kerja dibagi dengan namanya umur ekonomis, terus earning after tax itu penghasilan dikurangi pajak, dan hasilnya profitnya adalah earning after tax dikurangi depresiasi. Ini contohnya di situ. Jadi investasi dikurangi modal kerja, terus umur ekonomisnya berapa? Ya. Ini contoh
menghitungnya dari ARR tersebut, ya. Pertama adalah hitung laba bersih tahunan dari investasi. Jadi Anda, ya, kalau untuk menghitung ini adalah pertama harus menghitung laba bersihnya dulu, ya, itu dari investasi, ya, dan dapat mencakup pendapatan dikurangi biaya tahunan atau biaya pelaksanaan proyek atau investasi. Misalkan ya sebuah proyek investasi sedang dipertimbangkan yang ditaksir membutuhkan modal investasi awal sebesar 250 juta. Ya. Diperkirakan akan menghasilkan pendapatan untuk 5 tahun ke depan. Dan laba bersih yang diterima diharapkan 70 juta per tahun. Ya. Yang kedua langkahnya adalah apa? Jika investasi awal berupa aset seperti properti, pabrik, dan peralatan wajib dikurangi dengan biaya depresiasi, penyusutan, dan pendapatan tahunan untuk mencapai laba bersih tahunan. Misalkan bagilah laba bersih tahunan dengan biaya awal investasi dan kalikan dengan ya 100 untuk menghasilkan persentase, ya. Jadi dengan 100 tadi. Oke. Contohnya adalah ya penghitungan ARR-nya 70 juta itu pendapatan tahunan dibagi dengan biaya awal tadi 250 juta, maka akan ketemu ya 28% hasil perkalian dari 0,28 kali 100. Jadi maka setelah diketahui kita akan menyimpulkan semakin tinggi average rate of return maka semakin menarik usulan investasi tersebut. Ini ya. Jadi ini penting ya. Jadi semakin tinggi semakin baik. Jadi hitungannya begitu. Lanjut ya, adalah net present value. Jadi adalah metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang ya pada aliran kas yang terjadi. Nah, NPV untuk proyek didefinisikan sebagai pembeda antara nilai sekarang dengan arus kas masa depan atau kita sebut apa present value ya dengan future cash flow ya di proyek dan investasi awalnya. NPV atau net present value adalah selisih nilai pemasukan di masa kini terhadap pengeluaran pada periode tertentu. Perhitungan tersebut sudah disetarakan dengan memakai social opportunity cost of capital. Ya, jadi ini metode analisis ekonomi yang ketiga adalah NPV, di mana NPV ini adalah itu untuk kita mengetahui net present value kita ya dibanding dengan arus kas pada masa yang akan datang. Ya. NPV itu adalah satu komponen dalam analisis perhitungan modal ya dan keuntungan pada suatu investasi. NPV terkait dengan prinsip time value of money ya, artinya uang dengan banyak yang sama nilainya dapat berubah baik naik maupun turun pada periode yang lain. Jadi NPV juga digunakan untuk mengetahui perkiraan untung rugi suatu perusahaan atau investasi. Caranya adalah dengan menyetarakan nilai kas di masa yang akan datang. Oke, nah itu. Bagaimana secara fungsi? Secara fungsi ya di masa yang akan datang itu ada kemungkinan nilai uang berubah. Ya, hal ini tentu berdampak pada arus kas perusahaan. Maka
maka dengan itu perusahaan berusaha mengantisipasi dengan mengukur kemampuan terlebih dahulu. Kemampuan yang dimaksud adalah dalam menjalankan investasi dan menjaga aset. Nah itu ya. Dan perusahaan dapat memperkirakan apakah investasi tersebut menimbulkan keuntungan atau kerugian. Ya, itu karena kita tahu proyeksinya. Dan hal ini bisa diproyeksi dengan margin keuntungan dari investasi. Mengapa ini penting? Ya, karena perusahaan dapat mengetahui kelayakan sebuah investasi dijalani atau tidak, dan atau apakah usaha tersebut sebanding dengan hasilnya. Perusahaan juga dapat membuat manajemen anggaran yang lebih efektif, ya, dalam usaha yang dijalankan. Maka dari itu NPV disebut sebagai penaksiran keuntungan di masa yang akan datang apabila investasi modal dengan nilai ya pada saat ini. Tuh, ya. Jadi kalau Anda menginvestasikan dalam 1 miliar, maka 10 tahun yang akan datang apakah masih 1 miliar? Ya tentunya tidak, ya pasti akan beda, ya. Uang kamu akan berubah. Ya. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama itu ya present value atau nilai saat ini diperoleh dari pengeluaran total serta present value dari keuntungan total. Keduanya dihitung dalam ukuran tiap tahun. Ya. Tahap kedua adalah tiap-tiap PV tersebut dijumlahkan, lalu akan didapat hasilnya, ya, selisih di antara keduanya. Dan present value merupakan nilai yang harus ditanam sekarang apabila akan menginginkan nilai dengan besaran tertentu di masa yang akan datang. Perbedaan dengan future value, yaitu nilai di masa depan dibandingkan dengan nilai yang dimiliki saat ini. Perlu diketahui cost of capital pula untuk mengkalkulasi. Jadi ini cara menghitungnya. Bagaimana? Sebagai gambaran seperti ini, ya. Penggunaan rumus, ya, present value dan future value. Ya, kalau future value 200 juta, I-nya faktor diskonnya 5% atau 0, maka lama investasi 5 tahun, maka akan ketemu seperti ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita ketemunya, ya, future value-nya 200 juta, maka nilai sekarang itu sebesar 156 juta. Itu. Jadi sehingga untuk memiliki uang 200 juta pada 5 tahun yang akan depan, maka Anda harus menabung sebanyak 156 juta sekarang. Menyiapkan sebesar 156. Nah, contoh lain, ya, sebuah perusahaan memiliki alat percetakan tekstil. Untuk operasional bisnis, harga mesin tekstil sebesar 25 juta. Ya. Apakah pembelian tersebut merupakan keuntungan atau kerugian? Anda dapat mengetahui dengan melakukan perbandingan nilai tersebut jika dimasukkan dalam deposito. Asumsinya suku bunga sekarang adalah 5%, maka kalkulasi NPV juga menggunakan tingkat bunga serupa. Ya, sama. Jadi kita biasanya menggunakan bunga simpanan, ya, paling masuk akal dari deposito. Ya. Oke, misalkan rumusnya seperti ini, ya, hasilnya, ya. Oke. Thank you for everything. I hope we can. Misalkan, ya, kita melihat, ya, hasil daripada tahun pertama itu, ya,
adalah 15 juta, 13 juta, 10 juta ya, di tahun ketiga. Maka dengan adanya modal yang kita belikan pada mesin tadi ya 25 juta, maka 3 ini tambahkan 14, 11 dan 8 dikurangi 25, maka ketemunya adalah 34. Maka NPV kita adalah 9.700.000 sekian. Ya, dengan perkiraan NPV selama 3 tahun, proyeksi keuntungan yang diperoleh perusahaan itu sebesar 9 juta ya 715 tadi dari mesin tekstil tersebut. Nah, itu. Jadi pembelian selanjutnya dapat sebenarnya karena mampu daripada nol kan. Ya, ini contohnya. Dengan kondisi ini kita bisa melihat bahwa mesin yang kita beli 25 juta ini ya menguntungkan. Ya, kita bisa proyeksikan dengan bunga bank ya 5% aja ya, seperti tadi bunga deposito ya, itu kita masih mendapatkan untung 9 juta. Jadi ini yang menggembirakan ya. Dengan kondisi ini uang kita itu bisa menjadi jauh lebih baik. Oke, itu untuk menentukan layak ya pembelian selanjutnya dapat dipertimbangkan karena mampu menghasilkan NPV yang lebih tinggi daripada nol. Oke. Nah, jadi ini istilahnya apa? Analisisnya. God, leave me this one. Jadi kalau NPV lebih besar daripada nol, ya, itu investasi namanya layak dijalankan dan ditaksir akan mendatangkan keuntungan. Atau proyek ini direkomendasikan untuk dimulai atau dilanjutkan. Jika sama dengan nol, investasi ditaksir tidak akan menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Proyek ini dapat didiskusikan lebih lanjut dengan tiap-tiap stakeholder jika ingin dilanjutkan. Ya tentu dengan pertimbangan apa, gitu ya. Tapi kalau C, ya lebih kecil daripada nol, maka investasi tersebut diperkirakan akan mendatangkan kerugian. Jika demikian, maka proyek ini disarankan untuk dibatalkan agar perusahaan tidak merugi. Jadi ini keterangan analisisnya ya. Nanti Anda bisa lihat proyeksinya. Oke. Jadi kalau revenue-nya lebih tinggi daripada nol itu baik. Tapi kalau kurang berarti masalah ya. Berarti negatif artinya ya. Itu. Oke. Jadi kalau ini itu layak. Oke. Jadi kelebihannya ya dari metode ini ya banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar apa ya, Anda tentu ingin mengetahui sebabnya karena apa? Memiliki sederet kelebihan. Pertama, dapat menghitung cash flow yang masuk tanpa mengabaikan cash flow sepanjang investasi dan dapat memperkirakan time value of money, membantu mengetahui apakah investasi tersebut akan bertambah nilai perusahaan serta keuntungan atau makin merugikan. Menaksir resiko cash flow di masa yang akan datang sehingga pengembalian modal dapat diketahui. Ya, jadi NPV memang lebih sulit daripada payback period, namun NPV dapat digunakan untuk memperhitungkan kelayakan investasi pada proyek tertentu, sehingga akan ya dimudahkan dalam memilih investasi yang menguntungkan di kemudian. Oke. Perbedaannya dengan apa? Future value. Kalau future value merupakan nilai investasi di masa kini, ya, dan kemudian bertumbuh dengan berjalannya waktu, promosi tidak menghitung jumlah nilai yang harus ditanamkan. Tapi future value bertujuan untuk memperkembangan tabungan, kemudian membuat resiko pertumbuhan
atau rasio pertumbuhan tetap. Ya. Jadi kalau rumus present value ini lebih rumit karena juga menggunakan suku gabungan pemasukan yang didapat misalkan 5% per bulan, ya nilainya tidak sama dengan pemasukan 6% per tahun. Namun diasumsikan bahwa penghasilan per bulan diinvestasikan. Jadi pada bulan berikutnya nilai dari pemasukan sebelumnya terakumulasi. Istilahnya ada namanya lazimnya adalah suku gabungan. Future value banyak diterapkan pada sektor industri. Rumus perhitungannya juga dapat dikombinasikan dengan menggunakan rumus lain. Misalkan terkait tunjangan pensiun, ya dapat nilai plus di dalam future value. Ini bedanya di situ. Jadi hanya memperkirakan berapa tumbuh daripada nilai keuangan di masa-masa berjalan waktu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Nanti untuk profitability index itu kita akan lanjutkan 2 minggu lagi, ya. Alhamdulillah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Mister. Oke, ya. Saya pikir kalau belum ada, saya cukup sampai di sini. Dan sekali lagi jangan lupa absennya, ya. Dan kita kembali nanti 1 minggu setelah minggu besok, ya. Oke. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister.